Benar nggak sih kacang hijau bisa menyembuhkan MAH dan juga bisa menetralkan asam lambung? Nah, ada juga yang bertanya apakah boleh kita sebagai penderita asam lambung dan GERD mengkonsumsi kacang hijau? Jadi jawabannya boleh. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal share lagi terkait GERD, asam lambung, anxiety ya. Dan juga buat kalian yang sudah menunggu video ini, semoga terjawab ya. Jadi beberapa waktu lalu aku ada yang chat beberapa orang ya, dari WA maupun dari Instagram ya, atau DM. Bun, apakah penderita asam lambung boleh konsumsi kacang hijau? Dan apakah benar kacang hijau ini bisa menyembuhkan MAH? Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas tuntas ya. Jangan lupa bantu aku subscribe, share juga, dan juga jangan lupa follow Instagram aku di noladarhum_waod. Oke, kita lanjut. Nah, buat kalian yang pengen konsultasi, silakan ke dokter ya, karena aku ini bukan dokter. Banyak banget yang ngechat aku, Bun, aku minta waktunya dong, pengen ketemu, pengen telepon, aku pengen konsultasi. Kalau mau share pengalaman, aku oke-oke aja. Tapi kalau misalnya konsultasi, minta solusi ini itu, mungkin itu lebih ke dokter ya, karena aku tuh bukan dokter guys. Aku hanya seorang penderita GERD, asam lambung juga, alhamdulillah udah sembuh. Jadi aku membagi tips ke kalian dengan tujuan agar kalian sembuh juga ya. Karena penyakit asam lambung GERD itu adalah gampang-gampang susah ya, jadi kita itu wajib banget nanya ke pakarnya, ke ahlinya seperti dokter ataupun mungkin ke psikolog yang mengalami psikosomatik ya. Itu benar-benar harus ke dokter psikiater, dan juga mungkin share ke teman-teman yang sudah berpengalaman, yang sudah sembuh dari anxiety. Nah, jadi untuk saat ini aku bakal jawab pertanyaan kalian. Apakah boleh penderita GERD, asam lambung, MAH mengkonsumsi kacang hijau? Menurut aku boleh banget, tapi cara mengolahnya itu harus diperhatikan. Kok boleh sih, Bun? Nah, jadi di sini aku bakal share sesuai yang aku ketahui. Jadi kacang hijau ini dikenal dengan serat yang cukup tinggi. Nah, sehingga kacang hijau ini mampu menebalkan lambung ya, kemudian mampu menetralkan kadar asam lambung yang berlebih. Itu adalah keistimewaan atau kehebatan daripada kacang hijau. Kemudian untuk kacang hijau ini juga memiliki serat pangan ya. Ada dua serat, serat larut dan juga serat tidak larut. Yang pertama itu adalah serat larut. Serat larut ini berfungsi menarik makanan dalam pencernaan kita yang berbentuk gel. Nah, sehingga membuat kita itu kenyangnya tahan lama. Dan tentunya ini meringankan kinerja lambung kita. Jadi itu adalah serat larut. Sangat bagus ya untuk kacang hijau ini. Kemudian yang kedua adalah serat tidak larut. Serat tidak larut ini berfungsi mendorong makanan yang ada di dalam saluran pencernaan kita dan juga mampu membersihkan usus ya dari sisa-sisa makanan. Makanya itu adalah keistimewaan bubur kacang hijau ya, atau kacang hijau untuk penyakit asam lambung ataupun MAH. Sehingga dipercaya kacang hijau ini mampu menyembuhkan MAH. Ya, tapi ini hanya beberapa orang ya, tentunya tidak mudah ya, butuh proses dan juga butuh beberapa hal ya, seperti dari pola makan juga, kemudian cara mengolah kacang hijaunya seperti apa. Nah, kemudian untuk cara aku mengolah kacang hijau pada saat itu adalah cukup sederhana. Yang pertama adalah aku rendam dulu kacang hijaunya. Ya, aku rendam sekitar 30 menit dengan tujuan itu agar empuk ya. Setelah itu aku rebus kacang hijaunya. Setelah aku rebus, aku tambahkan gula aren ya. Jadi kalau misalnya udah mateng nih kacang hijaunya, lalu aku tambahkanlah gula aren ya. Boleh juga ditambahkan gula pasir atau gula putih secukupnya, tapi jangan terlalu manis ya. Kita juga tidak boleh mengkonsumsi yang manis-manis ya.
Jadi setelah itu aku aduk-aduk sampai selesai. Kemudian aku menambahkan susu ya. Jadi susunya ini jangan susu kental manis, bisa ditambahkan dengan susu yang rendah lemak seperti susu almond ya. Kemudian susu kedelai itu bagus ya. Jadi kita tuh jangan dikasih santan. Karena kalau misalnya kita kasih santan itu lemaknya bakal numpuk. Jadi karena kita sebagai penderita asam lambung itu harus menjauhi yang namanya santan-santanan ya. Jujur sampai saat ini aku itu meskipun udah sembuh dari asam lambung, GERD, aku tuh belum pernah ya atau belum berani nyoba makan santan secara langsung, kecuali misalnya ada nih mengandung kelapa nih, aku baru nyobain ya, tapi bukan santan yang encer ya. Kalau misalnya di dalam kacang hijau kan itu harus diperas dulu santannya baru diaduk dengan kacang hijaunya. Itu sih enak ya. Tapi kalau kita sebagai penderita GERD atau asam lambung sebaiknya menghindari yang namanya santan-santanan ya. Nanti insya Allah next video aku akan buatkan cara membuat kacang hijau ya, atau bubur kacang hijau untuk kita sebagai penderita asam lambung ataupun GERD, agar kalian tidak salah buat ya. Tapi menurut aku sih caranya cukup simple ya. Jangan ditambahkan santan, tapi ganti dengan susu yang rendah lemak ya. Boleh itu susu almond, susu steril ataupun susu kedelai ya. Kalau misalnya susu kental manis, kalau kalian udah merasa baikan ya nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu banyak ya. Yang jelasnya itu kita harus menghindari santan. Tapi kalau misalnya kalian, aduh aku pengen santan dong, boleh, tapi santan yang bening, jangan yang santan kental ya. Karena kalau misalnya santan kental itu berarti lemaknya masih banyak banget ya. Jangan ya, aku tuh nggak berani, karena kalau misalnya lemak masuk ke lambung kita itu susah dicerna guys ya. Lambung kita bakal kerja ekstra lagi untuk mencerna makanan yang masuk. Bukannya sembuh malah tambah parah. Jadi itu adalah manfaat kacang hijau ya, ada serat pangannya yang sangat tinggi, ada serat larut dan juga serat tak larut. Semoga menjawab pertanyaan kalian ya dan benar-benar bermanfaat. Nah insya Allah next video aku bakal buatkan cara membuat kacang hijau yang tepat untuk penderita GERD ya atau asam lambung. Oke guys, cukup sekian ya untuk share kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung aku ya di channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.